warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Mariani dengan NIM 2122022. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur dan lapisan kulit beserta fungsinya. Yang pertama, kulit ari atau epidermis. Jadi baik, bisa kita lihat sendiri gambarnya di samping. Epidermis adalah lapisan luar kulit yang tipis dan avaskuler. Terdiri dari epitel berlapis gepeng bertanduk, mengandung sel melanosit, Langerhans, dan Merkel. Tebal epidermis berbeda-beda pada berbagai tempat di tubuh, paling tebal pada telapak tangan dan kaki. Fungsi kulit ari ialah yang pertama, untuk melindungi tubuh dari berbagai zat kimia dari luar tubuh, melindungi tubuh dari sinar UV, dan melindungi tubuh dari bakteri. Yang berikut, kulit jangat atau dermis. Kulit jangat atau dermis merupakan bagian yang paling penting di kulit yang sering dianggap sebagai true skin. Terdiri atas jaringan ikat yang menyokong epidermis dan menghubungkan dengan jaringan subkutis. Tebalnya bervariasi, yang paling tebal pada telapak kaki sekitar 3 mm. Dermis terdiri dari dua lapisan. Yang pertama lapisan papiler, yaitu lapisan yang tipis mengandung jaringan ikat jarang, dan yang kedua lapisan retikuler, yaitu lapisan yang tebal terdiri dari jaringan ikat padat. Fungsi lapisan dermis kulit manusia yaitu memproduksi keringat dan minyak. Fungsi tersebut ada karena terdapat kelenjar minyak dan keringat di lapisan dermis. Keringat dibutuhkan tubuh untuk menurunkan suhu. Yang berikut, jaringan ikat bawah kulit atau hipodermis. Jaringan ikat bawah kulit tersebut berada di bawah dermis. Jaringan tersebut tidak mempunyai pembatas yang jelas dengan dermis. Ialah sebagai patokan di dalam batasan, ialah mulainya terdapat suatu sel lemak di lapisan kulit tersebut, banyak terdapat lemak. Fungsi dari lapisan lemak ialah untuk dapat melindungi tubuh dari benturan, ialah sebagai sumber energi cadangan serta juga menahan panas tubuh. Subkutis merupakan lapisan di bawah dermis atau hipodermis yang terdiri dari lapisan lemak. Lapisan ini terdapat jaringan ikat yang menghubungkan kulit secara longgar dengan jaringan di bawahnya. Jumlah dan ukurannya berbeda-beda menurut daerah di tubuh dan keadaan nutrisi individu. Berfungsi menunjang suplai dari jaringan ikat bawah berfungsi menunjang suplai darah ke dermis untuk regenerasi. Fungsi subkutis atau hipodermis yaitu melekat ke struktur dasar, isolasi panas, cadangan kalori, kontrol bentuk tubuh, dan mechanical shock absorber. Yang berikut, fungsi-fungsi kulit. Yang pertama, hair shaft atau batang rambut. Fungsi dari hair shaft adalah menjaga agar rambut tetap berada dan melekat di kulit kepala, mengalirkan semua zat gizi yang diperlukan rambut dan dari kulit kepala hingga ke ujung batang rambut, dan mengatur pertumbuhan rambut. Yang kedua, sweat gland pore atau pori kelenjar keringat. Fungsinya, salah satu fungsi utama kelenjar keringat adalah untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap normal dan tidak meningkat terlalu tinggi. Yang ketiga, stratum corneum atau stratum corneum. Yang ketiga, stratum corneum. Stratum corneum yaitu lapisan yang terdiri dari sel tanduk keras yang terbentuk dari keratin. Lapisan terluar kulit ini berfungsi untuk menyerap air dan melindungi lapisan kulit yang lebih dalam. Yang keempat, kapilari atau kapiler basal. Kapilari berfungsi memfasilitasi pengangkutan berbagai zat yang tubuh Anda butuhkan. Yang berikut, stratum basale. Stratum basale yaitu lapisan terdalam di epidermis yang aktif membentuk sel kulit. Pada lapisan ini terdapat melanosit, yaitu sel pembentukan warna kulit atau pigmen yang berfungsi melindungi kulit dari radiasi sinar UV. Yang berikut, basal lamina. Basal lamina berfungsi menyokong jaringan epitel dan sebagai pemisah antara jaringan epitel dengan jaringan yang berada di bawah. Yang berikut, touch receptor atau reseptor sentuh. Touch receptor berfungsi untuk merasakan sentuhan, getaran, tekanan, dan tekstur suatu benda. Yang berikut, sweat gland duct atau kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini fungsi utamanya
adalah untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap normal dan tidak meningkat terlalu tinggi. Yang berikut, sebaceous gland atau kelenjar sebasea. Kelenjar ini berfungsi untuk mengeluarkan zat minyak yang disebut sebum. Yang berikut, erector pili muscele atau erector pili. Erector pili adalah otot kecil yang berada di bawah folikel rambut. Otot inilah yang membuat rambut-rambut halus kita berdiri tegak saat kita sedang merinding. Yang berikut, hair follicle atau folikel rambut. Folikel rambut di lapisan ini memproduksi rambut di seluruh tubuh manusia. Melawan infeksi, fungsi tersebut ada karena terdapat pembuluh limfatik di lapisan dermis. Yang berikut, sweat gland. Sweat gland berfungsi untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap normal dan tidak meningkat terlalu tinggi. Yang berikut, nerve fiber. Yang pertama, adipose cells atau sel adiposa. Sel adiposa di sini berperan sebagai alat untuk menjaga suhu udara panas atau dingin. Sedangkan yang berada di sekitar organ berfungsi sebagai jaringan pelindung bagi organ di sekitarnya. Yang berikut arteriole atau arteri. Arteri fungsinya adalah arteri yang membawa darah ke glomerulus. Yang berikut flood vessels atau pembuluh darah. Fungsi pembuluh darah, sistem pembuluh darah tubuh adalah sistem pipa yang membawa darah dari jantung ke organ-organ dalam tubuh untuk metabolisme. Venule berfungsi untuk mengumpulkan darah dari pembuluh kapiler dan mengalirkannya ke pembuluh vena. Oke, baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai bagian dan fungsi kulit. Sekian dan terima kasih.